Hai sahabat 1% bertumbuh. Yuk hari ini reaction and kita bacakan bab 7 psikologi orang yang ringan tangan. Biar berkah, yuk kita beli bukunya di toko kesayangan Anda dan juga sebagai bentuk apresiasi pada sang penulis Yoon Hong Kyun. Keren banget bukunya dan sayang banget kalau tidak masuk dalam koleksi buku kita. Oke, kita lanjut guys. Kenapa hanya aku? Dapat menimbulkan rasa benci jika terus digali, berkembang menjadi kebencian terhadap orang tua, diri sendiri, masyarakat, mayoritas, hingga akhirnya marah kepada Tuhan. Kita akan mencerca diri sendiri saat merasa bersalah. Kita akan merasa malu karena jelek, dan efeknya kemudian kita akan merasa tidak berharga saat berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, setuju. Salah satu jenis orang yang sering saya temui berkaitan dengan hubungan personal adalah orang yang berpikir aku tidak bisa setenang orang lain. Mereka merasa bahwa orang lain bisa hidup dengan leluasa dan subjektif. Hanya ia yang sepertinya pengecut dan menyedihkan. Mungkin perasaan ini muncul seiring dengan dunia yang semakin individualistis. Orang-orang kelihatannya bisa menjaga jarak dan sangat pas terhadap hubungan baik dengan orang lain, tetapi justru semakin lama semakin menjauh darinya. Padahal mereka selalu memikirkan orang lain hingga muncul pikiran seperti ini. Cuma aku yang memikirkan orang lain. Antara tulus dan takut pandangan orang. Ada seorang mahasiswa yang baik hatinya. Ia dengan sigap membantu jika ada temannya yang mengalami kesulitan di sekolah dan memecahkan tugas yang sulit sendirian. Setelah lulus, ia menjadi karyawan yang luar biasa. Ia mengerjakan urusan perusahaan dengan baik dan ramah kepada teman seangkatannya dengan cara bicara yang lembut dan sikap yang santun. Ia juga sangat perhatian. Kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sungguh tak tertandingi. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, ia rela untuk datang ke kantor di akhir pekan. Ada nggak yang seloyal ini ya? Luar biasa. Ia juga rajin lembur tanpa pernah mengeluh. Ia tidak pernah marah-marah kepada orang lain dan tak pernah terdengar merengek. Ia adalah karyawan yang sempurna. Ada nggak guys di teman dekat atau di kantor kalian yang kayak gini? Ya ada tapi nggak banyak, mungkin hanya beberapa persen under 50 ya tentunya. Rata-rata. Namun tidak semua orang menyukainya. Ada juga yang muak dengan sifat ini. Tidak lain tidak bukan adalah kekasihnya. Di saat semua orang mengakui pria ini, hanya kekasihnya yang menyerang dengan sengit. Kamu itu bukan baik hati. Kamu hanya takut dengan pandangan orang. Karena kurang ini kali guys ya. Dinyirin pasangan kan karena mungkin karena waktunya yang terlalu loyal terhadap perusahaan sehingga waktu dengan dirinya kurang, kan begitu biasanya kan. Ya oke, good. Ya ada aja pasti. Biasanya kalau kita kemarin saya bilang bahwa kalau kita loyal terhadap perusahaan, maka waktu dengan keluarga pasangan pasti akan berkurang. Kalau kita on time, keluarga senang, waktu bertemu dengan keluarga lama, tetapi ketika kita sibuk asik dengan keluarga, maka perusahaan akan menganggap kita nggak loyal. Nah, itu biasa katanya. Maka adalah perusahaan yang memang benar-benar menghargai work-life balance ya, di mana kita pulang on time tidak dinyinyirin ya. Tapi kalau ada ya semoga teman-teman suatu saat mendapatkan perusahaan yang bisa work-life balance ya. Ketika pulang on time itu adalah suatu keindahan. Di perusahaan nama saya dulu terus terang pulang on time itu tabu ya. Tapi eh, di perusahaan sekarang alhamdulillah bisa pulang on time dan bertemu dengan istri dan anak. Kita lanjut guys.
Mereka berdua datang menemui saya, kekasihnya dengan penuh keyakinan menganggap remeh tindakannya dan berkata bahwa kebaikannya tidaklah murni, melainkan agar dilihat orang. Ia jengkel dengan pacarnya yang kerap menunda dan mengingkari janji karena menuruti permintaan dari orang lain. Sudah terduga. Akan tetapi, posisi sang pria berbeda. Menurutnya, kekasihnya terlalu cemburu dan tidak bisa memahami dirinya. Ia mengaku pacarnya itu susah dibujuk dan ia sudah lelah dengan pertengkaran yang berulang-ulang. Ia sudah berpikir bahwa sepertinya mereka harus berpisah. Tetapi ia juga galau karena bukan sekali dua kali ia berpisah dengan kekasihnya dengan cara seperti ini. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Gile. Lanjut. Mengapa orang baik sering diremehkan? Ayo, yang merasa orang baik biasanya orang-orang pembelajar, saya yakin hampir 100% adalah orang-orang baik. Karena orang pembelajar hatinya begitu murni dan ikhlas untuk bertumbuh. Insya Allah. Ya, jangan lupa like dan komen ya guys. Siapa yang merasa bahwa orang baik dan sering diremehkan di kantor, ya, ditindas di kantor atau ya diremehkan, gak banyak juga yang ada diremehkan di luar. Boleh like dan komen dong, biar tahu. Saya juga dulu diremehkan, tapi alhamdulillah bisa membuktikan dengan banyak belajar. Ilmu yang membuat saya bisa yang tadinya diremehkan bisa melawan balik dan mendapatkan penghargaan dari perusahaan saya. Oke, baik hati adalah sebuah kebajikan. Tidak banyak orang yang akan membenci orang baik hati. Masalahnya, kita harus mengetahui apakah kita baik hati dengan memperhatikan diri sendiri atau kita sengaja baik agar dilihat orang lain. Awalnya, pria tersebut kukuh menolak pendapat kekasihnya. Tetapi perlahan-lahan ia mulai mau menghadapinya. Ia mulai curiga, jangan-jangan memang ada masalah pada dirinya. Pendapat pacarnya bahwa ia selalu berfokus pada orang lain semakin terasa ada benarnya. Ternyata ia sejak kecil diajari orang tuanya agar selalu berbuat baik dan membantu orang lain. Disertai dengan ucapan, apa kata orang nanti? Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi sang kekasih yang begitu berharga baginya tidak bisa menerima itu dan selalu meninggalkannya. Ia baik kepada orang lain, tetapi tidak terbiasa untuk memperhatikan dirinya. Ia tidak tahu dan tidak mau tahu tentang waktu untuk dirinya, kebahagiaannya, dan apa yang ia suka. Hal ini tidak hanya memunculkan kebiasaan abai pada dirinya, tapi juga pada orang-orang terdekatnya. Itulah yang membuatnya baik hati kepada teman atau adik kelas perempuannya, tetapi menjadi cuek ketika mereka menjerit kasih. Ia tidak memedulikan pacarnya karena menganggap bahwa pacar sama dengan aku. Bayangkan, sosok kakek yang patriarkis di dalam drama. Ia teramat baik dan perhatian kepada tetangga atau kerabatnya. Namun ia begitu galak kepada anaknya sendiri. Ia berusaha disiplin kepada diri sendiri, tetapi lemah lembut kepada orang lain. Apa dosa orang-orang terdekatnya? Guys, ada nggak sih orang-orang dekat kalian yang mempunyai perilaku begitu? Yang menurut saya ini nggak baik juga ya. Jadi kepada orang lain dia begitu loyal, traktir teman, tetapi kepada pasangan pelit. Apalagi mungkin kepada istrinya pelit. Ya, inilah yang membuat terkadang hubungan menjadi tidak harmonis ya. Nah, buku ini benar banget mengajarkan salah satu kasus sosial masyarakat yang ada di sekitar kita ya guys. Bener banget ya. Padahal seharusnya harus balance. Kita baik sama orang, tangga, temen, kita juga harus wajib baik sama orang-orang yang ada dalam circle kita, yaitu istri, pasangan, anak, orang tua. Terlebih dahulu khususnya baru orang lain ya, jangan kebalik. Lanjut. Dalam masyarakat modern, orang yang hanya memikirkan orang lain dan tidak menjaga perasaan sendiri justru memberikan beban pada orang lain.
Citra tentang orang yang sangat baik diam-diam terukir di dalam memori kita. Namun ingatan itu tidak hanya tentang hal-hal yang baik, kita akan mengingat orang yang memperlihatkan sikap. Aku sudah memberi sebanyak ini, maka kamu juga harus memberi sebanyak ini. Orang yang awalnya baik lalu tiba-tiba menusuk dari belakang dan perasaan tidak nyaman karena merasa dibohongi. Oleh karena itu, kita kerap berpikir, ia pasti berharap mendapat hal yang sama atau sepertinya ia punya maksud lain. Ketika melihat orang-orang yang baik atau peduli terhadap orang lain secara berlebihan. Murid teladan yang diabaikan di sekolah, karyawan yang mengerjakan banyak hal di kantor, atau orang baik yang menjadi bahan gunjingan adalah karena hal seperti ini. Meskipun ia melakukan orang lain dengan maksud baik, tidak semua orang akan menganggapnya dengan hati bersih juga, terutama di kantor yang merupakan tempat bersaing secara diam-diam. Orang yang rajin akan menciptakan pikiran, kalau kamu rajin begitu, kamu nanti jadi apa? Tentu mereka tidak lantas menyalahkan orang yang baik hati. Dalam hal ini, akan membuat mereka tampak seperti orang jahat, namun mereka akan berupaya keras untuk merendahkan tindakan dan maksud orang tersebut, semacam naluri untuk mempertahankan diri sendiri. Rahasia kepopuleran pria ketus. Pria ketus ya, lucu ya. Inilah yang membuat hubungan interpersonal sulit bagi orang-orang baik. Kerja keras mereka tidak membuahkan hasil yang baik. Dari luar, ia diberi ucapan terima kasih, tetapi lama-kelamaan ia ditinggalkan oleh timnya dan suasana menjadi buruk. Mau tidak mau, ia akan merasa tertekan karena dirinya lah yang dituding sebagai penyebabnya. Masalahnya, hal seperti ini tidak hanya terjadi di perusahaan, tetapi juga bisa timbul di dalam keluarga. Pria baik yang mementingkan pandangan orang lain seringkali gila kerja ketika menjadi kepala keluarga. Ia harus mencari nafkah untuk keluarga dan untuk dirinya. Ia harus sengaja lembur, aktif dalam acara kantor, dan ikut perkumpulan golf di akhir pekan. Tidak hanya seorang ayah yang begitu, para ibu yang rela berkorban selalu memikirkan bagaimana caranya agar anaknya bisa makan makanan enak dan masuk ke tempat les yang bagus. Jangan sampai anak-anakku nanti marah pada aku, pikir mereka. Mereka tidak punya waktu atau keleluasaan untuk merawat diri mereka sendiri karena hanya fokus pada apa yang ia pikirkan oleh suami dan anak-anaknya tentang dirinya. Masalah semakin rumit ketika seluruh keluarga dipandang sebagai aku. Kekhawatiran tentang apa yang dipikirkan orang lain akan tetap sama. Namun, ia akan memberikan porsi yang lebih besar terhadap omongan tetangga atau perasaan kenalan tentang keluarganya. Akibatnya, ia sering berkata kepada anak-anaknya, apa kata orang nanti? Kebiasaan lebih dulu memikirkan perasaan orang lain tanpa menjaga perasaan sendiri itu tersalurkan lewat kata-kata yang akan terwariskan sepenuhnya. Anak yang tumbuh dengan mendengar perkataan ini menjadi lebih peka dan penilaian orang lain dan tidak bisa mengutamakan emosi atau keinginannya. Dari luar, ia baik hati tanpa celah, tetapi kondisi kesehatan mental dan hatinya terus-menerus tidak nyaman. Entah sejak kapan, semua tokoh utama pria dalam drama bersifat ketus. Banyak bermunculan karakter yang tidak peduli dengan perasaan orang lain dan hanya memikirkan apa yang disukainya. Namun, publik malah menggilainya. Lalu kenapa? Tentunya karena ia menarik. Orang yang mementingkan seleranya dan mencintai emosinya, serta orang yang kuat dan menilai tinggi dirinya, memiliki daya tarik lebih. Orang-orang mengagumi orang-orang yang setia pada dirinya sendiri dan menjaga jarak dengan orang di sekitarnya. Pernah ada era ketika mengacuhkan orang lain adalah sebuah kebajikan. Tradisi ini lahir dari masyarakat Inggris. Di masa itu, gotong royong yang sangat penting dalam bertani dan memperhatikan orang lain berarti memperhatikan dirinya sendiri. Namun, seiring dengan masyarakat yang semakin individualis dan terpecah-pecah, konsep kebajikan pun berubah. Ketika memperhatikan orang lain disebut ikut campur, kita mencoba berbuat baik. Tetapi yang didapatkan adalah komentar
cari perhatian, atau kekesalan seperti untuk apa mengurusi orang lain sih? Masyarakat berubah, nilai-nilai sosial pun sekarang berubah. Ya, kalau teman-teman sekarang lihat ya, kalau dulu di kereta itu zaman dulu ya, kalau lihat ada perempuan pasti cowok itu berdiri ya, mempersilahkan perempuan duduk. Coba sekarang, zaman sekarang naik kereta, ya pasti yang laki-laki duduk ya. Ya memang zaman sekarang sama eranya udah berbeda. Makanya dibilang pergeseran norma ya yes, setuju. Perlunya altruisme yang egois. Sebenarnya saya harus berhati-hati ketika membicarakan soal apakah kita harus hidup hanya memikirkan diri sendiri atau hidup untuk orang lain. Namun saya lebih sering mengatakan, pikirkan diri sendiri lebih dulu. Kadang saya juga menyarankan secara langsung, jadilah egois, karena menurut saya itulah jalannya. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa sifat dasar manusia adalah egois. Menurut saya, mengakui dan menerima fakta ini adalah suatu sikap yang alamiah dan dewasa. Tentu banyak juga orang-orang di dunia ini yang hidup untuk membantu orang. Apa alasan mereka melakukannya? Karena mereka bahagia. Mereka merasa bahagia dengan membantu orang lain, sehingga mereka terus melakukannya. Saya bukan bermaksud merendahkan tindakan mereka. Saya justru menghormati orang-orang yang memberikan pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang matang dan mengetahui kesenangan membantu orang lain di dalam lubuk hatinya dan bukan hidup untuk orang lain. Mereka menikmati kebahagiaan internal yang sejati. Hal yang serupa juga berlaku pada cinta orang tua terhadap anaknya. Orang tua mengharapkan anaknya bahagia. Mereka akan bahagia jika anaknya tersenyum. Oleh karena itu, orang tua selalu bertindak agar anaknya bahagia, sebab dengan begitu mereka juga akan bahagia. Ya, betul sekali. Bagi yang masih punya orang tua, maka pastikan kita selalu senyum di depan orang tua kita. Karena ketika kita sedih, maka orang tua kita pun akan merasakan apa yang kita rasakan. Masalahnya, tindakan yang dilakukan hanya untuk kebahagiaan orang lain dapat membuat orang tersebut terbebani dan pelakunya bisa jadi pada akhirnya merasa terkhianati dan sedih. Pelayanan harus dilakukan untuk diri sendiri dan mencintai anak pun harus dengan tujuan mengejar kebahagiaan sendiri agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Saya harap Anda bisa menerima bahwa manusia pada dasarnya egois. Itulah yang membuat mereka bisa mencintai tanpa syarat dan berbuat tulus untuk orang lain. Menulis hal-hal yang diinginkan. Orang yang sudah terlalu lama memikirkan pandangan orang lain kerap lupa akan dirinya sendiri. Ia tidak tahu pasti siapa dirinya dan apa yang disukai dan tidak disukainya. Oleh karena itu, ia pun tidak bisa menilai apakah tindakannya sejalan atau tidak sejalan dengan kemauannya. Saya harap Anda bisa menuliskan secara konkret apa yang Anda inginkan. Boleh jadi harapan terhadap orang lain, boleh jadi keinginan terhadap diri sendiri. Mungkin Anda akan menulis tentang tuntutan orang lain dan bukan keinginan diri sendiri. Namun, tidak usah khawatir, Anda hanya perlu tertarik kepada diri sendiri setelah membaca daftar keinginan yang sudah Anda tulis. Jika dalam daftar itu terdapat hal-hal yang diharapkan orang lain kepada diri Anda, terimalah bahwa, oh ternyata aku terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ada 3 standar yang harus dipenuhi dalam membuat kalimat yang berisi keinginan Anda. Pertama, bukan kalimat negatif. Kedua, kalimat aktif dengan subjek aku. Ketiga, menggunakan latar belakang waktu di masa depan atau bukan masa lampau. Contoh, mulai sekarang aku tidak akan gelisah lagi. Ini kalimat negatif. Diganti dengan mulai sekarang aku akan belajar tenang. Contoh, senang rasanya bila orang-orang menyayangiku. Subjek orang lain.
tapi diganti ke diri sendiri. Aku ingin menjadi orang yang adil terhadap diri sendiri. Contoh lagi, aku dulu pengecut dan pemalas, masa lampau, diganti masa sekarang atau masa depan. Aku ingin menjadi orang yang rajin dan berwawasan luas. Oke guys, thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, komen bila Anda suka dengan konten seperti ini yang penuh dengan pembelajaran. Insya Allah kita akan terus mengupgrade konten-konten yang bisa bermanfaat, ya. Tetap dukung. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.